Selamat pagi rekan-rekan semua. Pada saat ini kita akan mencoba membahas mengenai memahami sistem moneter internasional dan kekuatan finansial. Sistem moneter internasional dapat didefinisikan sebagai struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan nilai tukar atau kurs mata uang dari berbagai negara di dunia, termasuk penyesuaian aliran modal, perdagangan internasional, dan neraca pembayaran. Menurut Saviro, sistem moneter internasional menunjukkan seperangkat kebijakan, institusi, praktik, peraturan, dan mekanisme yang menentukan tingkat di mana suatu mata uang ditukarkan dengan mata uang lain. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Sistem moneter internasional dimulai dengan diadakannya Pertemuan Internasional Monetary and Financial Conference pada tanggal 1 sampai dengan 22 Juli 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, USA. Pertemuan ini menghasilkan Article of Agreement tentang pendirian dua lembaga internasional, yaitu International Monetary Financial atau IMF dan World Bank. Tujuan didirikannya IMF adalah untuk meningkatkan bisnis internasional agar dapat meningkatkan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat di negara anggota IMF. Sedangkan tujuan pendirian World Bank adalah untuk memberikan pinjaman dengan tingkat bunga relatif rendah kepada berbagai negara untuk mendorong pertumbuhan, pembangunan ekonomi dengan tetap berlandaskan pada profit oriented. Nah, berikutnya adalah sejarah dari sistem moneter internasional. Copeland mengelompokkan periode sistem moneter internasional menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah sistem standar emas pada tahun 1876 sampai dengan 1913. Sistem standar emas internasional muncul pada tahun 1870 di Inggris. Pemerintah Inggris menetapkan nilai pound sterling dengan emas. Perkembangan industri yang terjadi di Inggris serta perdagangan dunia yang makin berkembang pada abad ke-19 menambah kepercayaan dunia terhadap emas. Kepercayaan ini juga diperkuat dengan ditemukannya tambang emas di Amerika dan di Afrika Utara. Dengan kejadian-kejadian tersebut, sistem standar emas merupakan suatu sistem yang dipakai oleh banyak negara semenjak 1870 hingga Perang Dunia Pertama. Perdagangan yang semakin meningkat membuat kebutuhan sistem pertukaran yang lebih formal menjadi semakin terasa. Standar emas pada dasarnya menetapkan nilai tukar mata uang negara berdasarkan emas. Pemerintah atau negara yang bersangkutan harus menjaga persediaan emas yang cukup untuk menjamin jual beli emas. Jika pemerintah negara lain juga menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan emas, maka kurs antar dua mata uang bisa ditentukan. Nilai emas terhadap barang lain tidak banyak berubah dalam jangka panjang. Stabilitas nilai uang dan kurs mata uang tidak banyak berfluktuasi dalam jangka panjang. Dalam sistem standar emas, nilai tukar domestik terhadap emas ditetapkan berdasarkan harga resmi yang tetap. Terdapat dua karakteristik utama dari standar emas yang ditetapkan oleh negara-negara yang menggunakan standar ini pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, yaitu yang pertama, perorangan dapat dengan bebas mengimpor dan mengekspor emas. Yang kedua, persediaan dan uang kertas yang beredar cukup dijamin dengan persediaan emas. Standar emas berbeda dengan mata uang fiat atau fiat money. Dalam mata uang fiat, nilai mata uang ditentukan berdasarkan kepercayaan terhadap kemauan pemerintah menjaga integritas mata uang tersebut. Seringkali kepercayaan tersebut salah gunakan. Pemerintah kadang tergoda menerbitkan uang baru karena biaya produksi penerbitan tersebut adalah nol. Dengan menggunakan standar emas, nilai mata uang didasarkan pada emas. Pemerintah tidak bisa seenaknya menambah jumlah uang yang beredar karena suplai uang dibatasi oleh suplai emas. Dengan proses tersebut, kurs mata uang
bisa terjaga selama negara-negara di dunia memakai emas sebagai standar mata uangnya. Inflasi yang berkepanjangan tidak akan terjadi dalam situasi semacam itu. Dengan adanya Perang Dunia yang Pertama tahun 1919 sampai 1923 serta Depresi Dunia 1931 sampai dengan 1934, negara-negara di Eropa dilanda inflasi serta ketidakstabilan politik. Sistem moneter internasional menjadi kacau. Kekacauan ini menimbulkan kurang kepercayaan dunia terhadap pound sterling yang masih dikaitkan dengan emas. Pound sterling makin lama makin lemah posisinya. Kelemahan ini ditambah keharusan Inggris untuk memberi bantuan pada Jerman. Pada tahun 1931, Inggris meninggalkan standar emas dan pound sterlingnya jatuh nilainya, diikuti dengan dolar Amerika. Keunggulan sistem ini secara konseptual, apabila tidak terjadi distorsi dalam ekonomi, maka penggunaan standar emas dapat secara otomatis memperbaiki neraca perdagangan suatu negara. Prinsip standar emas adalah uang beredar harus dijamin dengan cadangan emas, sehingga sistem ini mendorong terjadinya stabilitas nilai tukar dan harga. Akan tetapi, sistem ini mempunyai kelemahan, yaitu apabila jumlah cadangan emas tidak mencukupi atau terlalu besar dari kebutuhan perekonomian. Berikutnya adalah periode Perang Dunia pada tahun 1914 sampai dengan 1944. Perang Dunia I mengakhiri standar emas klasik. Periode antara kedua perang dunia secara umum ditandai oleh kekacauan perdagangan dan keuangan internasional. Terjadinya fluktuasi kurs sejak akhir perang sampai tahun 1925, kecuali di Amerika Serikat yang kembali ke standar emas pada tahun 1919. Mulai tahun 1925, suatu usaha dilakukan untuk menetapkan kembali standar emas, akan tetapi runtuh pada waktu Depresi Besar. Kemudian disusul dengan periode persaingan devaluasi, ketika negara-negara mencoba untuk mengekspor pengangguran mereka, atau biasa disebut dengan kebijakan mengemis tetangga mereka. Tarif, kuota, dan pengawasan nilai tukar juga meluas. Dengan akibat volume perdagangan dunia berkurang hampir setengahnya, kecenderungan deflasioner dapat diatasi sepenuhnya sewaktu negara-negara dipersenjatai kembali untuk Perang Dunia Kedua. Yang ketiga adalah post-Bretton Woods pada tahun 1944 sampai dengan 1973. Pada tanggal 22 Juli 1944 diadakan suatu konferensi moneter internasional yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference yang dihadiri oleh 44 negara. Konferensi tersebut bertujuan untuk menyusun rencana pembuatan sistem moneter. 2 tahun setelah konferensi tersebut, didirikan IMF dan Bank Dunia untuk mengawasi sistem tersebut. Selama periode 1944 sampai dengan 1973, dolar merupakan mata uang yang sangat penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Peranan dolar ini timbul setelah Perang Dunia Kedua, yang disebabkan saat itu terjadi kekurangan dolar. Negara-negara Eropa sangat memerlukan uang atau dana untuk memulihkan keadaan ekonominya. Satu-satunya sumber adalah Amerika Serikat, sehingga dolar banyak diminta. Konsekuensi, emas menjadi tergeser oleh dolar, sebab di samping memiliki tenaga beli yang kuat di Amerika, reserves dalam bentuk dolar akan memberikan penghasilan bunga. Dengan semakin pentingnya fungsi dolar, maka setiap anggota menerapkan perbandingan mata uangnya terhadap dolar yang kemudian apabila perlu dapat ditukarkan dengan emas. Lalu berikutnya adalah sistem semenjak 1973. Semenjak 1973, sistem moneter internasional merupakan campuran antara kurs tetap dengan kurs yang berubah-ubah. Mata uang yen, dolar Kanada, franc Prancis, dan Swiss berfluktuasi tergantung dari permintaan dan penawaran. Seiring juga
penguasa moneter negara-negara tersebut melakukan campur tangan di valuta asing untuk mengurangi fluktuasi kurs yang berlebihan. Caranya, apabila negara mengalami defisit dalam neraca pembayaran, kurs valuta asing cenderung naik. Untuk mencegah hal ini, bank sentral akan menjual valuta asing yang dimilikinya. Demikian juga apabila surplus dalam neraca pembayaran, bank sentral akan membeli valuta asing di pasar untuk mengurangi penurunan kurs. Sistem kurs demikian disebut managed atau dirty float sebagai lawan dari clean float, di mana bank sentral sama sekali tidak campur tangan di dalam pasar valuta asing. 5 negara Eropa, yaitu Jerman Barat, Belgia, Luxembourg, Swedia, Netherlands, dan Norwegia, mengadakan pengaturan secara tersendiri. Kurs tetap berlaku di antara mereka, tetapi berubah-ubah secara bersama-sama terhadap mata uang negara lain. Sistem kurs semacam ini, atau mengambang bersama-sama ini, menghasilkan fluktuasi yang menyerupai ular, yang kemudian disebut snake-like. Negara-negara Eropa dan Jepang telah melepaskan ikatan mata uangnya dengan dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, telah merupakan mata uang yang mengambang. Namun, demikian, dolar masih memegang peranan penting dalam lalu lintas pembayaran internasional. Pembayaran luar negeri, kebijakan campur tangan dalam valuta asing oleh bank sentral, serta catatan-catatan statistik dana moneter internasional dan Perserikatan Bangsa-Bangsa masih menggunakan dasar mata uang dolar. Berikutnya kita akan membahas mengenai sistem penetapan kurs. Mekanisme penentuan kurs bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, ini adalah floating exchange rate atau kurs mengambang. Floating exchange rate adalah sistem penetapan kurs melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Dapat dikatakan juga bahwa pada sistem ini, kurs mata uang dibiarkan mengambang bebas tergantung kekuatan pasar. Beberapa faktor yang mempengaruhi kurs, misalnya inflasi, pertumbuhan ekonomi, inflasi akan digunakan oleh pasar untuk mengevaluasi kurs mata uang negara yang bersangkutan. Jika variabel tersebut berubah atau penghargaan terhadap variabel tersebut berubah, maka kurs mata uang akan berubah. Sistem mengambang bebas juga disebut dengan clean float. Sistem kurs mengambang memiliki dua karakteristik yang berbeda. Yang pertama adalah sistem kurs mengambang bebas secara murni. Sistem kurs mengambang bebas secara murni biasa disebut dengan clean float atau freely. Dalam sistem ini, kurs ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran mata uang yang ada di pasar valuta asing, tanpa campur tangan pemerintah. Berdasarkan sistem ini, kurs akan bergerak naik turun atau mengambang secara bebas sesuai dengan kondisi atau kekuatan pasar. Kurs berubah sesuai dengan berita-berita relevan yang dikeluarkan oleh institusi resmi negara. Lalu yang kedua adalah sistem kurs mengambang terkendali. Sistem kurs mengambang terkendali biasanya disebut dengan dirty float atau managed float system, yaitu penentuan kurs di pasar valuta asing dengan intervensi atau campur tangan pemerintah. Pemerintah mempengaruhi kekuatan pasar dengan berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Beberapa bank sentral turut campur tangan dengan intervensi langsung maupun tidak untuk mempengaruhi kekuatan pasar, sehingga kurs berada pada kisaran yang positif terhadap perekonomian negara. Keikutsertaan bank sentral sama seperti pelaku pasar lainnya, artinya bank sentral tidak mengidentifikasi dirinya sebagai bank sentral. Pada sistem ini tidak ada patokan atau batasan berapa kurs yang harus berlaku. Intervensi bank sentral dilakukan hanya sementara saja. Kelebihan dari sistem ini adalah kurs akan berubah dengan cepat sesuai dengan perubahan kondisi ekonomi, sehingga kurs dapat mencerminkan nilai yang wajar atau sesungguhnya dari perekonomian suatu negara. Kelemahan dari sistem ini adalah kurs akan selalu berubah secara bebas sesuai dengan kekuatan pasar, yang pada akhirnya dapat menyulitkan pemerintah maupun pelaku ekonomi lain dalam menentukan
merencanakan atau menghitung suatu usaha. Perubahan kurs yang terlalu cepat ini dapat meningkatkan ketidakpastian di dalam dunia usaha. Yang berikutnya adalah fixed rate atau fixed exchange rate atau sistem kurs tetap. Sistem mengambang bebas mempunyai kerugian karena ketidakpastian kurs cukup tinggi. Sistem float yang dikelola, yang sering disebut juga dengan dirty float, dilakukan melalui campur tangan bank sentral yang cukup aktif. Pada sistem kurs tetap, pemerintah melalui otoritas moneter atau bank sentral secara resmi menetapkan nilai kurs yang berlaku untuk negaranya. Bank sentral secara aktif melakukan intervensi di pasar valuta untuk menjaga kurs yang telah ditetapkannya. Pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang telah ditetapkan dengan membeli dan menjual valuta asing dalam jumlah yang tidak terbatas. Pada kondisi tertentu, pemerintah dapat mengambil keputusan untuk melakukan devaluasi atau revaluasi mata uangnya. Langkah ini merupakan alternatif terakhir yang akan diambil, yaitu pada saat transaksi berjalan mengalami defisit atau surplus terus-menerus. Kelebihan sistem kurs ini adalah terbatasnya ruang gerak untuk berspekulasi serta mampu memberikan kepastian mengenai nilai tukar. Sedangkan kelemahan sistem kurs ini adalah nilai kurs tidak selalu dapat mencerminkan nilai yang sesungguhnya dari mata uang tersebut. Pemerintah melalui otoritas moneter akan selalu menjaga stabilitas kurs pada tingkat yang diinginkan. Kondisi ini menyebabkan nilai mata uang tidak mencerminkan kondisi perubahan ekonomi yang sesungguhnya. Singkat kata, apapun perubahan ekonomi negara tidak dengan segera tercermin dari nilai tukar mata uangnya. Ketika para pelaku pasar menilai mata uang sudah terlalu tinggi atau rendah, maka mata uang tersebut akan mengalami tekanan jual atau beli yang sangat besar. Pemerintah akan mengalami kesulitan dalam mempertahankan nilai tukar mata uangnya. Hal ini menyebabkan biaya tinggi dan menguras cadangan devisa. Bank sentral kemudian akan melakukan intervensi jika kurs yang terjadi di luar batasan yang telah ditetapkan. Beberapa bentuk intervensinya antara lain adalah yang pertama, menstabilkan fluktuasi harian. Bank sentral melakukan cara ini dengan tujuan menjaga stabilisasi kurs agar perubahan atau pergerakan kurs tetap teratur. Yang kedua adalah menunda kurs atau leaning against the wind. Melalui cara ini, bank sentral melakukan intervensi dengan tujuan mencegah atau mengurangi fluktuasi jangka pendek yang cukup tajam yang diakibatkan oleh kejadian yang sifatnya sementara. Lalu yang ketiga adalah kurs tetap secara tidak resmi atau unofficial pegging. Melalui cara ini, bank sentral melawan kekuatan pasar dengan menetapkan kurs mata uangnya secara resmi. Lalu berikutnya adalah perjanjian zona target tertentu. Melalui perjanjian ini, beberapa negara sepakat untuk menentukan kurs mata uangnya secara bersama dalam wilayah kurs tertentu. Jika kurs melewati batas atas atau melewati batas bawah, bank sentral negara yang bersangkutan akan melakukan intervensi. Berikutnya adalah dikaitkan dengan mata uang lain. Di sekitaran 62 negara dari 162 negara anggota IMF mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang lainnya. Sebagian mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap mata uang negara tetangga. Lalu yang kelima, dikaitkan dengan kelompok mata uang lain. Sekitar 21 negara mengkaitkan mata uangnya terhadap kelompok mata uang lain. Basket, kelompok, ataupun portofolio mata uang yang biasanya terdiri dari mata uang partner dagang yang penting. 19 negara mengkaitkan nilai mata uangnya terhadap portofolio yang mereka buat sendiri. Lalu yang keenam adalah dikaitkan dengan indikator tertentu. Dua negara, yaitu Chili dan Nicaragua, mengkaitkan
mengaitkan mata uangnya terhadap indikator tertentu seperti kurs real efektif, kurs yang telah memasukkan inflasi terhadap partner dagang mereka yang penting. Lalu berikutnya kita akan membahas dolar Amerika Serikat atau USD sebagai standar internasional. Mengapa USD? Alasan praktis mengapa USD menjadi posisi sentral terkait dengan fungsi yang dijalankannya di dunia. USD merupakan cadangan devisa dari banyak negara. Selain itu, USD merupakan mata uang sarana atau vehicle currency, serta mata uang intervensi atau intervention currency. Alasan lainnya karena USD dianggap sebagai safe haven, yang mana dalam pengertian ini berarti suatu konsep politis yang didasarkan pada keyakinan bahwa Amerika Serikat memiliki stabilitas politik yang relatif baik dibandingkan dengan negara-negara. Ya, berikutnya kita akan membahas mengenai Special Drawing Right. Special Drawing Right atau SDR ini ditetapkan oleh IMF sebagai satuan nilai untuk menggantikan dolar Amerika sebagai aset cadangan utama. Ya, dalam hal ini adalah USD, Euro, Yen Jepang, Pound Inggris, dan RMB China. Berikutnya adalah istilah dalam nilai tukar ataupun kurs. Yang pertama adalah spot rate. Spot rate ini adalah kurs antara dua mata uang untuk penyerahan dalam 2 hari bisnis. Lalu berikutnya ada forward rate. Forward rate ini adalah kurs antara dua mata uang untuk penyerahan di masa yang akan datang, biasanya 30, 60, 90, ataupun 180 hari. Nah, berikutnya adalah trading at premium. Nah, ini apabila kurs forward dari suatu mata uang negara lebih kuat daripada kurs spotnya. Nah, lalu berikutnya trading at discount. Trading at discount ini adalah apabila kurs forward dari suatu mata uang lebih rendah daripada kurs spotnya. Berikutnya adalah cross rate. Cross rate ini adalah kurs langsung antara mata uang non-USD, biasanya ditentukan dengan membandingkan kurs USD dari mata uang lainnya. Nah, ini salah satu contoh perhitungan dari cross rate. Jadi mata uangnya kita ini adalah rupiah Indonesia dengan nominal asalnya adalah 26.466.928 rupiah 45 sen ya. Mata uang tujuannya adalah Malaysia Ringgit ya. Nah, lalu USD per rupiah ya, 1 USD ini dihargai dengan 13.370 rupiah. Nah, USD ekuivalennya kita akan mendapatkan dengan uang 26.466.000 sekian, kita akan dapat kurang lebih 1.979,58 dolar. Nah, USD berbanding dengan Malaysia Ringgit ini adalah 4,2009, sehingga apabila nilai rupiah kita transformasikan menjadi nilai ringgit Malaysia disetarakan dengan dolar, kita akan mendapatkan 8.316 ringgit ya. Itu salah satu contoh perhitungannya. Berikutnya kita akan lanjutkan yaitu instrumen keuangan. Ya, ada beberapa instrumen keuangan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah currency exchange control. Ini adalah pengendalian pemerintah yang membatasi pemakaian sah dari suatu mata uang dalam transaksi internasional. Lalu ada yang disebut juga dengan inflasi. Ini yang perlu dicermati dalam hal ini adalah inflasi mempengaruhi tingkat suku bunga. Ya, apabila inflasinya tinggi, maka tingkat suku bunga akan dinaikkan. Ya, tingkat suku bunga acuan dari bank sentral. Nah, lalu kebijakan moneter serta kebijakan fiskal ini akan mempengaruhi inflasi. Jadi akibat dari inflasi ini pasti akan mempengaruhi tingkat suku bunga tinggi, atau ada kebijakan moneter dan kebijakan fiskal bagaimana untuk mengendalikan inflasi tersebut.
Nah, berikutnya adalah tabungan rumah tangga. Tabungan rumah tangga adalah penting karena memungkinkan penciptaan modal untuk investasi baru. Tabungan sebagai persentase dari disposable income merupakan ukuran yang baik dari tingkat tabungan suatu negara.